Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua yang menyimak video ini sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kali ini saya akan membuat pick a pile dengan tema berkah di tahun baru Saka 1955. Yang kita tahu tanggal 10 kemarin ya, bertepatan dengan 1 Suro 1955 Saka. Biasanya kan bikinnya di tahun Masehi ya, seperti tahun 2021 itu. Nah, kali ini saya akan membuat dengan temanya dengan tahun penanggalan Jawa, tahun Jawa ya. Oke, di sini sudah ada 3 file. Ini file pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Untuk kalian yang bisa milih langsung silakan. Kalau yang belum atau masih butuh bantuan akan saya berikan indikatornya ya. Oke, ini dia indikator yang akan saya berikan. Untuk file pertama ada spidol warna ungu dan pink. Dan yang kedua ada warna biru dan hitam. Lalu yang ketiga ada warna biru dan kuning. Nah, silakan dipilih ya. Ini bacaannya tentang kebaikan sih, hal-hal baik yang mungkin akan datang kepada kalian. Berkah apa saja sih di tahun Saka ini, tahun 1955 ya, tahun Saka. Oke. Kalau kalian sudah milih, kita akan mulai dari file 1. Oke, sebelumnya seperti biasa, ini general reading. Yang saya baca adalah energi yang paling dominan, energi dominan yang masuk ke dalam bacaan saya. Dan bisa resonate seluruhnya, bisa tidak. Biasanya 80-70 ya, karena ini general biasanya jarang bisa resonate 100% akurat. Oke, kita akan mulai di file yang pertama. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 1. Ini spidol warna ungu dan pink ya. Oke, kita taruh sini. Ini langsung kita baca oracle dulu, nanti akan saya tambahkan dengan tarot ya. Ini berkah-berkah apa sih yang terbuka untukmu di tahun 1955 Saka ini, di tahun ini? Oke, yang pertama ada kartu. Ini oracle astrologi ya. IAS. Sepertinya di tahun baru ini kamu akan menjadi lebih kreatif lagi. Kalau biasanya mungkin agak mager gitu ya, kalian yang memilih file ini mungkin akan kreatif secara imajinasi, lalu kalian langsung mempraktekkan atau menerapkan hal tersebut. Ini bagus banget sih. Jadi kayaknya di tahun itu kalian punya target atau hal yang ingin kalian lakukan, dan kalian lumayan bersemangat, saya rasa di sini ya. Ini keren banget sih IAS ini. Oke, kita taruh begini saja. Jadi di sini tuh IAS itu kalian mungkin akan lebih benar-benar punya target atau benar-benar ingin melakukan sebuah hal. Lalu kita akan buka ini angel oracle-nya. Tuh, ini perayaan sih. Ini kalian keren banget ini yang memilih file ini. Kalian akan mendapatkan atau berkah baru untuk kalian itu adalah sebuah perayaan. Ini bisa dari segi perasaan yang terpuaskan atau tercukupi, dan bisa juga dari segi karir juga lebih stabil sepertinya, atau mendapatkan bonus ya di tahun baru ini. Ini keren banget sih, ini berkah yang terbuka untuk kalian itu. Karena ini sendiri aja tuh IAS itu kalian bisa membuat
hal-hal yang ingin kalian lakukan. Kalian bisa membuatnya menjadi nyata, lalu di viral kalian. Aduh, kalian keren banget ini, The Magician. Ini kartu yang melambangkan kelimpahan, kreativitas yang sangat amat full menurut saya. Kalian hanya perlu rajin dan tolong dikendalikan kalau ada rasa malasnya. Udah waktunya kalian menerapkan atau merealisasikan hal yang ingin kalian lakukan. Karena kalian itu keren di sini. Di tahun ini, di tahun Jawa 1955 ini, kalian akan mendapatkan hal-hal yang menarik. Seperti mungkin ada beberapa hal yang tertunda. Kalian lebih bisa, di tahun ini mungkin kalian bisa dapatkan. Karena The Magician ini adalah kalian punya segalanya. Di sini tuh As aja itu kalau di kartu tarot ini adalah Six of Wands, yang dimana perlambangannya adalah seorang naiki kuda membawa tongkat, dan itu seperti perayaan. Ini perayaan dan ini juga sama. Oke, berkah untuk kalian adalah sepertinya yang paling dominasi di sini. Kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian, walaupun di tengah pandemi ini mungkin kalian akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu pun kalau kalian mau menyadarinya, menyadari hal-hal kecil yang ada dalam hidup ini. You can do anything. Take charge of your life. You can manifest. Jadi apa yang kalian manifestasikan itu bisa terwujud di tahun baru ini. Makanya keren banget. Maka di sini tuh diminta untuk bergeraklah. Karena kemenangan atau keberhasilan itu didapatkan dari hasil usaha dan juga doa. Ya. Maka tuh ini keren banget. Yang sangat-sangat amat keren. Ini tentang kemenangan kalian atau apa yang kalian cita-citakan itu berhasil kalian raih. Ya, di sini ada selebrasi, ada The Magician. Ini udah luar biasa banget sih. Oke, kita akan lihat pakai tarot hal-hal apa sih yang akan terwujud secara spesifik, atau mungkin sekalian peringatan atau pesannya untuk kalian. Jika hal ini ingin terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Oke. Aku akan ambil pakai kartu ini ya, Tarot of Divine aja. Jadi semua 3 file akan aku pakai tarot ini. Hal yang apa sih ini, dari segi apa? 3 kartu aja. Oke. Ada 2, oke, 1 dulu. Oke, kalian sepertinya mungkin sedang mengalami sebuah masalah, tapi di tahun ini kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi seperti kebebasan dalam berpikir atau kebebasan overthinking kalian tuh bisa teratasi. Lalu ini kartunya ya, kalian akan bahagia sih nih. Ada 9 of Cups. Jadi kalian akan lebih bahagia lagi dengan perasaannya melimpah ruah, keterkecukupan dari segi finansial juga sepertinya ada di sini ya. Ini keren sih. Lalu apa lagi? Nah, oke. Ada kartu Page of Swords ya. Kalian yang memilih file nomor 1 ini, mungkin kalian sebelum memasuki tahun ini mengalami masalah yang bertubi-tubi, ya. Dan kalian bisa mengatasi hal itu. Di sini ada 9 of Cups. Lihat dong, ini sebuah perayaan banget. Ini 3 kartu ini kartu yang melambangkan selebrasi dan perayaan. Dan ini perwakilan karena kalian punya segalanya, tinggal bagaimana kalian mengelola hal tersebut. Ya,
mungkin awalnya di tahun sebelum tahun ini kalian overthinking. Nah, di tahun baru Saka 1955 ini kalian mulai bergerak atau bertindak bagaimana caranya kalian tidak overthinking lagi, bagaimana kalian bisa mengelola pikiran yang terkadang itu tidak perlu kalian pikirkan. Lalu di sini ada Page of Swords, dan mungkin juga kalian akan menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya dalam segi berpikir. Kalian bisa memilah mana yang perlu kalian pikirkan, mana yang tidak. Jadi di sini tentang berkah untuk kalian itu, kalian menjadi pribadi yang lebih optimis, positif lagi. Ini keren banget sih. Lalu kita akan ambil satu lagi ya. Apa sih berkahnya lagi, tentang apa selain kalian bebas dari overthinking, kelimpahan dalam emosional yang bahagia banget. Yes, kalian bisa belajar untuk beristirahat. Yang biasanya kalian terlalu mengejar sesuatu, kalian bisa beristirahat dengan baik di sini. Atau kalian bisa menghindari hal yang ini. Jadi biasanya mungkin kalian terlalu terburu-buru ya. Nah, di sini kalian bisa lebih hati-hati lagi agar tidak terjerat seperti ini. Ini adalah hal yang bisa kalian hindarkan. Kalau kalian bisa lebih sadar apa yang perlu kalian lakukan atau yang perlu kalian putuskan untuk menjalani kehidupan. Ini walaupun kelihatannya serem, yang saya baca malah sebagai peringatan ke depannya. Bukan, hal ini belum tentu terjadi ya. Karena di sini tuh bagus banget dari berkahnya di 3 ini. Ini adalah beberapa hal yang secara spesifik. Yang pertama, ini mungkin sebelum memasuki tahun baru Saka 1955, kalian orang overthinking, merenung sendirian, dan banyak hal yang kalian pikirkan. Tapi setelah memasuki tahun baru ini, kalian menyadari bahwa terlalu banyak berpikir itu tidak membuat kalian lebih baik lagi, malah justru membuat kalian terhambat karena tidak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Dan setelah itu kalian merasa tercukupi, dan kalian di sini mungkin akan lebih bahagia lagi, lebih bebas lah. Dan di sini pun kalian akan bisa memilah perjalanan kalian untuk menghindari hal ini. Hal ini adalah hal yang perlu kalian hindari. Jadi buatlah keputusan ketika hati kalian tenang dan damai. Jangan sampai kalian terburu-buru, karena sesuatu yang terburu-buru itu tidak menghasilkan sebuah hal yang lebih baik lagi selain kecemasan, kekhawatiran, atau penyesalan. Karena di sini berkah kalian itu sangat-sangat amat baik ya. Kenapa saya bilang sangat amat baik? Di situ tentang perayaan. Kalian punya kelimpahan, kalian punya hal yang bisa kalian kelola. Tinggal bagaimana cara kalian mengatur mindset kalian, mengatur cara kalian merespon sebuah hal yang akan datang atau sebuah hal yang sedang kalian hadapi. Jadi tidak terlalu over banget, tapi tidak terlalu pesimis banget. Ini kartunya tentang kalian. Secara detailnya adalah kalian akan terbebas dari pemikiran yang mungkin yang buruk banget gitu ya. Semoga aja kalau kalian melihat video ini belum, ya semoga aja kalian berpikir untuk, oh iya, overthinking itu tidak menyelesaikan masalah, justru membuat kalian terhambat untuk mengembangkan potensi kalian. Jadi pesannya juga di sini adalah, jika kalian sedang mengalami masalah dan tidak mendapatkan solusinya, istirahat sejenak, istirahat dalam segi pemikiran juga ya, bukan sebatas badan aja yang diistirahatkan, tapi juga pikiran. Karena ketika pikiran kalian bisa istirahatkan dengan baik, kalian bisa menemukan solusinya. Solusi yang mungkin kalian anggap susah, ternyata tiba-tiba seperti simple banget gitu. Itu di sini pesannya. Hal-hal yang mungkin akan terjadi kalau kalian ingin mendapatkan keberkahan dalam segi rasa emosional yang bahagia ini ya. Karena ini sangat amat bahagia sih.
Dan yang jelas di sini tentang kalian akan mendapatkan kebebasan dalam berpikir, tidak terlalu overthinking, lebih santai lah menjalani kehidupan ini. Ini pesan dari Wayang Oracle ya. Kalau tadi kan kemungkinan apa saja yang kalian hadapi adalah kebebasan berpikir, yang biasanya terjerat dari overthinking bisa lepas. Tadi pesannya untuk kalian di tahun baru Saka 1955 adalah Prabu Parikesit, tatas tuntasing lelakon. Paripurna yang indah dari derita yang berkepanjangan, siap untuk memulai lembaran baru. Ini mentang-mentang yang saya baca temanya tahun baru Saka 1955, ada lembaran baru nih. Sepertinya kalian akan mendapatkan hal-hal yang sangat amat baik, dan pesannya adalah kalau kalian siap menyambut hal baru itu akan datang. Tapi kalau kalian berada di zona nyaman saja, tidak berani kemana-mana, hanya terpaku pada masa lalu dan merasa kalian tidak bisa kemana-mana, ya walaupun hal baru itu akan datang, tapi kalau kalian tidak menyadarinya, ya itu tidak akan ada. Kalian tidak bisa merasakan efeknya, atau kalian tidak menyadari hal tersebut. Maka di sini dibilang paripurna yang indah dari derita yang berkepanjangan, siap untuk memulai lembaran baru. Kalian tuh siap untuk menyambut berkah-berkah yang ada. Yang pasti kalian layak bahagia karena kalian di sini adalah sosok yang sangat atau memiliki hal yang kalian bisa kelola. Kalian bisa bahagia jika kalian ingin, karena pilihan bahagia itu ada di tangan kalian. Tergantung bagaimana kalian melihat sisinya, bagaimana kalian punya sudut pandangnya. Maka di sini saya ulangi, kalau kalian ingin memulai lembaran yang baru, ya mulai. Jangan takut-takut, dan yang pasti overthinking kalian itu tidak akan membuat kalian kemana-mana. Justru kalian hanya terpaku pada zona tersebut. Ini keren banget sih kartu ini, karena kalian sangat amat luar biasa sih. Ini menandakan bahwa kalau kalian bisa mengatasi overthinking, hal-hal baik itu bisa kalian lihat. Nah, kalau kalian tidak bisa mengatasi overthinking, merasa masalah itu lebih besar dari kemampuan kalian, ya kalian hanya akan terjebak di sana. Maka diminta untuk, kalau kalian siap dengan sebuah solusi itu akan datang. Tinggal bagaimana cara kalian menerima. Bagaimana kalian cara menerima, lalu kalian mengaplikasikan dalam kehidupan. Maka ini keren banget, ini serius keren. Ya, dari Wayang Oracle, dan karena kita bahas atau baca dari segi tahun Jawa, ya ini ngepas banget tahun baru, lembaran baru. Ya, jadi jangan merasa bahwa kalian itu tidak bisa bahagia. Kalian hanya akan merasakan derita seumur hidup kalian, itu jangan sampai. Karena kalau kalian sampai memikirkan hal itu, kalian hanya akan menutup berkah-berkah yang akan datang, kebaikan yang sudah Tuhan berikan, Gusti Allah berikan kepada kalian ya. Oke, kita lanjut. Ini pesan semesta untuk kalian. Apa sih? Aduh. Sorry ya, itu tadi berantakan. Oke, pesan semesta untuk kalian satu aja, karena ini udah banyak pesannya, hal-hal yang terjadi untuk kalian. Pesan untuk kalian di tahun baru Saka itu adalah token baru. Saya bilang tadi bahwa kalian harus bersiap. Kalau ingin maju, kalian harus bersiap-siap. Jika ingin hal baru datang, kalian juga harus siap untuk menyambutnya. Go to distance. Pesan semesta di sini adalah ketika kalian siap, hal baik itu akan datang, seperti sebuah solusi yang kalian nantikan, atau sebuah rasa kebahagiaan yang ingin kalian dambakan, atau derita yang mungkin kalian rasakan itu akan berakhir dan akan berganti dengan hal yang baru.
hal yang baru itu pasti lebih baik dari hal yang sebelumnya. Maka di sini ada macan tutul ya, dia bersiap dengan lompatan tinggi, dan itu kalian. Karena mungkin kalian sudah mendapatkan atau benar-benar sudah memutuskan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, makanya berkah-berkah yang di sini itu adalah perayaan selebrasi yang sangat amat bagus ya. Dari segi finansial juga ada di sini, walaupun di pandemi mungkin kalian tetap bisa stabil dan kalian benar-benar bisa terbebas dari overthinking. Dan jika itu belum terjadi, semoga kalian berpikir untuk ke arah sana ya. Dan jadikan saja bacaan saya ini sebagai doa untuk kalian atau afirmasi yang perlu kalian tanamkan ke dalam alam bawah sadar kalian. Oke, segitu aja bacaan kali ini. Semoga bisa membantu kalian membantu kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau membantu kalian yang sedang kebingungan apa sih yang harus diperbaiki. Yang perlu diperbaiki di sini adalah bagaimana kalian tidak terlalu tenggelam dalam pemikiran yang belum tentu terjadi. Dan kalau tanya berkahnya apa lagi, ya kalian akan cukup atau sangat amat bahagia karena kalian menyadari bahwa kalian punya potensi yang bisa kalian kembangkan, entah secara bisnis, pekerjaan, atau apapun itu. Oke, di tahun baru Saka, untuk file nomor 1, kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk berdoa selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih yang udah memilih file nomor 1. Terima kasih juga untuk yang kalian sudah like, comment, and share, atau subscribe channel kami, Rilin Naranan. Oke, kita akan lanjut ke file nomor 2. Dadah. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 2, spidol warna hitam dan biru. Oke, seperti biasa, general reading, bisa resonate, bisa tidak. Ambil baiknya aja ya, dan aminkan hal-hal baik yang belum terjadi menurut kalian. Oke, ini kita akan baca langsung berkah apa aja sih yang terbuka di tahun baru Saka 1955 ini. Kita akan mulai dari kartu ini, Astrology Oracle Sensin. Oke, kalian, berkah untuk kalian di tahun baru Saka ini adalah penginderaan kalian akan lebih baik ya. Ini berkah tentang apa dulu nih? Oke, sebentar. Ya, di sini tuh tentang perasaan yang tercukupi, atau dan juga bukan atau ya, tambahannya adalah kalian menemukan sebuah hal yang membuat kalian bahagia. Di sini sensing itu penginderaan, dan di sini tentang water element juga. Water element itu adalah tentang air ya, tentang perasaan yang tercukupi, melimpah ruah, kelimpahan juga. Oke, keren sih ini. Ini petanda baik banget. Ini keren nih, dari kartu pertama sampai kedua ini kalian mendapatkan tentang perasaan yang lebih baik lagi di tahun baru ini. Oke, kita baca lagi berkah selanjutnya. Selain kalian menemukan hal yang membuat kalian bahagia apa? Dari Angel Oracle ya, Tree of Fire. Oke, kelimpahan. Oke, kalian keren. Abundance ya. Things look very good. Have patience at this time. Make a long-term plans. Jadi di sini adalah apa yang kalian dambakan atau apa yang kalian inginkan ini bisa terwujud karena kalian punya kelimpahan. Karena kalian ini sepertinya beberapa kalian yang memilih file nomor 2 ini adalah sosok yang ini saya taruh lagi, takut lupa. Kalian adalah sosok yang lumayan sabar dan sangat-sangat memiliki planning, terstruktur lah istilahnya ya. Dan kalian tuh menantikan itu dengan baik, dengan sabar. Walau hasilnya belum kelihatan, tapi kalian masih menantikan hal tersebut.
Dan di sini tuh keren banget sih. Kalian duduk dengan melihat pemandangan dengan 3 tongkat yang di belakang. Ini keren banget sih. Kelimpahan. Oh my god. Kalian juga bisa bergerak bebas seperti PL nomor 1. Make a long term plans. Jadi kalian, ini adalah hasil penantian kalian. Makanya di sini ada kata tentang kalian menemukan hal yang membuat kalian bahagia. Ini tidak sebatas pasangan, tapi juga bisa tentang kebahagiaan, bagaimana kalian menjadi diri kalian sendiri. Oke? Lalu, ini fairy oracle-nya apa? Tuh kan, kalian ini lebih ke materi deh. Dan beberapa ada ke pasangan juga. Kalian tahu nggak? Ini nih, kalau di kartu tarot, ini Ace of Cups, dan di sini Ace of Autumn atau Ace of Pentacles. Ini kalian akan mendapatkan keuangan kalian tuh bener-bener baik banget di sini. Walaupun lagi pandemi di tahun baru Saka ini 1955, kalian mendapatkan rezeki nomplok. Dan ini sukses di karir juga, kalian bisa mendapatkan project. Ini tentang materi banget ini. Karena di sini itu tentang kartu tindakan, jadi apa yang kalian usahakan itu bisa menjadi apa yang kalian inginkan itu, apa yang kalian harapkan. Wah ini keren. Tentang finansial yang stabil, tentang karir juga. Wah, aku senang banget. Saya senang banget baca tema kali ini ya, kan dari pertama, kedua sama-sama sangat amat positif banget. Ini baca ya. A happy change in your career. Jadi ada perubahan dalam karir kalian tapi happy. Entah bisnis, entah lebih usaha kalian, pekerjaan kalian, money kalian. Ini keren. Ya, berkah kalian tuh di keuangan, di karir. Maka di sini ada Ace of Cups, alias Sensing, kartu untuk kalian. Oke. Kita akan langsung baca via tarot ya, hal baik itu apa aja sih yang terjadi, lebih spesifiknya. Tapi udah spesifik sih berkah untuk kalian itu apa. Cuma kita cari lagi apa aja yang lebih spesifik. Oke. Ini langsung keluar 4 loh. Kita akan langsung buka aja ya. Tuh kan, 7 of Cups. Kalian tuh tinggal memilih. Atau kalian malah kebingungan dengan berkah-berkah yang kalian dapatkan. Maka di sini ada 7 of Cups. Kalian melihat cangkir-cangkir atau seperti teko Aladin ya. Kalian melihat, kalian kayak, wah ini beneran nih. Ini gue lagi alamin nih. Itu kalian banget sih. Dan kalian tuh merasa takjub dengan apa yang kalian dapatkan. Lalu selanjutnya ada kartu. Tuh, kalian akan merasa nyaman dan aman di tahun baru Saka ini. Ya. Walaupun kelihatannya dia seperti dipeluk burung ini, tapi kalian secara finansial sangat amat stabil. Oke. Lalu tuh kan Queen of Cups. Kalian sangat amat berbahagia banget. Karena di sini kalian memiliki kelimpahan. Kalian merasa nyaman dengan posisi kalian juga. Lalu tuh, kartu Ace of Cups-nya keluar lagi. Ini Ace of Cups Sensing ini. Dan kalian keluar lagi ini, kalian akan bahagia secara jiwa raga sepertinya. Jadi ini adalah berkah yang kalian dapatkan, adalah hasil yang kalian tanam sebelum memasuki tahun baru Saka 1955. Ini adalah hasil yang kalian tanam. Karena di tahun ini kalian akan memetiknya. Secara materi kalian tercukupi, finansial kalian ya, kebutuhan kalian tercukupi deh. Kalian mau beli apa bisa. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Tapi balik lagi, dalam arti tidak perlu khawatir, ini tetap di-manage lagi keuangan kalian ya. Dan tetap hati-hati dalam melangkah, jangan sampai karena kalian merasa cukup, merasa udah terberkati atau diberkahi, kalian malah lupa untuk waspada. Ini keren banget, serius. Keren banget.
tentang materi masuk, karir kalian masuk, keuangan kalian masuk, perasaan kalian apalagi. Di sini ada Queen dan Ace. Ini Queen udah ratu banget tentang perasaan. Kalian akan memegang cangkir dan duduk dengan damainya. Dan kalian memakai pernak-pernik. Dan dengan elegannya kalian menikmati apa yang kalian tanam di tahun lalu atau sebelum memasuki tahun ini. Lalu di sini kalian mendapatkan keberkahan dari semesta, dari hasil yang kalian tanam pokoknya. Ini buah dari kesabaran kalian banget sih. Oke. Cukup sampai di sini. Kita akan baca selanjutnya dari Wayang Oracle ya. Hasilnya apa pesannya dari Wayang Oracle untuk kalian apa? Karena kan kalian sini tuh sangat diberkahi banget ya. Nah, pesannya apa nih? Agar kalian bisa lebih hati-hati ya. Oke, ini langsung keluar. Batara Narada. Batara Narada. Sepi ing pamri. Akan selalu ada anugerah di balik keprihatinan. Menjadi penengah dan penasehat dalam kericuhan yang sedang terjadi. Oh iya, I see. Di sini akan selalu ada anugerah. Jadi selama kalian berusaha, itu akan ada hasilnya. Entah menurut kalian itu cukup atau tidak ya, pasti akan ada selalu hasilnya. Lalu nasihatnya pesannya untuk kalian di sini adalah tetap rendah hati, selalu perhitungkan langkah kalian, perhitungkan baik dan buruknya, pahami konsekuensi di setiap pilihan yang kalian buat. Dan di sini penasehat di sini tuh saya rasa kalian tuh cukup banyak bersosialisasi dengan orang atau berinteraksi dengan orang, kalian membantu orang juga. Jadi makanya berkah yang kalian dapat itu adalah hasil membantu orang lain juga. Makanya secara perasaan kalian terpuaskan, tercukupi, finansial kalian baik, stabil, yaitu hasil dari kalian suka membantu orang lain. Jadi makanya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tapi pesannya lagi yang saya baca di sini, waspada ya. Kalau kalian sering interaksi dengan orang, tolong dengan secara sadar agar kalian tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang pas. Oke? Ini bagus banget. Ini sangat amat keren. Oke, selanjutnya kita akan baca kartu dari ini. Wisdom Oracle, pesan semesta untuk kalian adalah selain kalian harus waspada apalagi. Pesannya di sini untuk kalian adalah kalian akan mendapatkan jawaban ketika kalian bertanya. Ya, itu pasti. Tapi jangan terlalu banyak bertanya, alias jangan terlalu banyak menyimpulkan sesuatu ketika membantu orang. Cukup kalian arahkan atau temani orang itu ngobrol ya. Temanin aja sebagai teman sharing. Jadi kalian hanya membantu orang tersebut untuk membuat keputusan. Membantu dalam artian tetap kalian kembalikan kepada orang itu bagaimana dia ingin membuat keputusan. Jadi maka di sini ada why. Kalian hanya perlu bertanya kepada mereka, apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka rasakan? Atau apa sih yang kalian inginkan? Atau apa yang bisa saya bantu? Seperti itu, ya. Makanya di sini di pesannya, karena kalian di sini adalah sosok yang mungkin sering interaksi dan membantu orang lain, ya kalian emang perlu bertanya aja. Dan tetap jadilah diri kalian sendiri dan rendah hati. Jaga selalu keseimbangan yang kalian miliki ya, karena di sini tuh pesan kalian yang saya baca itu lumayan stabil secara emosional, lumayan dalam mengelola pikiran juga sangat amat lumayan. Makanya kalian bisa dengan sabar menanti bibit-bibit yang kalian tanam di tahun sebelum ini. Oke? Saya rasa segitu aja cukup. Dan balik lagi, saya ulangin lagi,
mungkin ada beberapa yang lupa ya, bahwa poin nomor 2, berkah untuk kalian adalah secara keuangan. Bisa keuangan kalian lancar, finansial kalian stabil, atau kalian akan menemukan hal yang sangat amat membuat kalian bahagia juga. Karena di sini ada double Ace Cups, ada Ace of Cups, ada Sensing, lalu ada Queen of Cups, dan di sini ada Seven of Cups. Jadi kalian akan dihadapkan atau diberikan oleh Tuhan itu hal yang benar-benar baik. Nah, tinggal bagaimana kalian mengelola hal itu, bagaimana kalian bisa mensyukuri hal itu, akan menjadi hal yang sangat amat baik sepanjang hidup kalian, kalau bisa ya. Tapi, balik lagi, karena kehidupan pasti ada naik turun, makanya selalu diingatkan untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh, dalam diri kalian sendiri. Oke. Menurut saya cukup sampai di sini aja, PL nomor 2. Dan jika kalian merasa bacaan ini belum terjadi, jadikan saja ini sebagai afirmasi atau doa yang bisa kalian sambungkan kepada Tuhan semesta alam ini. Jadi, ya jadikan aja sebagai afirmasi baik bahwa kalian akan bahagia, akan mendapatkan kebahagiaan. Hasil dari buah kesabaran kalian itu sangat amat luar biasa. Kalian hanya perlu menanamkan hal itu ke alam bawah sadar kalian agar kalian bisa menjalani kehidupan dengan baik dan juga bahagia. Oke, saya minta maaf untuk kurang lebihnya. Dan mohon maaf juga untuk kata yang kurang pas. Ini general reading, kalau ada yang tidak resonate, tidak apa-apa. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, comment, and share. Saya akan membaca file nomor 3. Terima kasih untuk kalian. Dah. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 3. Oke. Spidol warna biru dan kuning ya. Ini kita akan baca seperti biasa. General reading. Yang masuk mungkin hanya beberapa yang dominan aja, dan ini adalah tentang berkah baru di tahun Saka 1955. Oke, ini kita akan langsung baca berkahnya apa aja sih yang terbuka atau yang akan kalian dapatkan di tahun baru ini. Ini adalah oracle astrologi ya. Wow, escape ini. Oke. Berkah baru untuk kalian di tahun baru Saka 1955 adalah kalian mungkin bisa membuat batasan terhadap diri kalian dengan orang lain atau situasi yang menurut kalian tidak perlu kalian ikut campur. Lalu kalian juga sepertinya akan bisa membuat fondasi yang lebih kokoh lagi, dan kalian juga bisa menemukan jalan keluar di setiap masalah yang kalian hadapi. Maka di situ seperti ada tangga ya, spiral. Kalian bisa keluar dari ini. Maka berkah barunya kalian adalah kalian bisa menemukan solusi di setiap masalah yang ada atau yang sedang kalian hadapi. Lalu di sini ada Angel Oracle ya. Yang di situ tuh kalian bisa lebih survive lagi menjalani kehidupan. Selanjutnya kita bakal baca Angel Oracle-nya apa. Queen of Fire. Ya, di sini kalian akan menjadi diri kalian sendiri. Karena kalian tahu bahwa mengikuti atau menjadi seperti orang lain itu melelahkan. Dan kalian juga tahu atau menyadari kalian tidak bisa selalu menyenangkan orang lain. Makanya di sini ada kartunya Don't underestimate yourself, yang artinya kalian menyadari bahwa hidup kalian itu layak. Hidup kalian layak untuk bahagia. Kalian layak mendapatkan apa yang ingin kalian dapatkan dengan cara kalian. Makanya di sini tuh kalian bisa menemukan solusi di setiap masalah yang kalian hadapi. Maka di sini, stretch your wings and fly. Maka kembangkan sayapmu dan terbanglah. Seperti ini, temukan, jadilah dirimu, maka solusi yang kamu butuhkan akan kamu temukan.
Oke, berkahnya di sini kalian adalah menjadi diri kalian sendiri, lebih percaya diri nih. Ini keren nih. Ini keren-keren loh kartu hari ini tuh. Oke, kita lanjut. Berkah untuk kalian tuh apa lagi sih? Oh my god. Ini bener sih, tahun baru ini tuh sangat amat baik untuk kalian yang menonton video ini. Mau di file nomor berapapun sangat amat baik. Di sini ada Four of Spring ya. You have much to celebrate. Kalian memiliki hal yang bisa kalian rayakan. Hal yang kalian rayakan. Ini tuh, aduh serius. Aduh senang banget sih baca ini ya. Karena kalian itu, karena sudah bisa mendapatkan solusinya, kalian bisa percaya diri, maka kalian akan mendapatkan atau merasakan hal yang harusnya kalian rasakan. Hal-hal yang sudah ditakdirkan untuk kalian. Hal-hal yang bisa kalian syukuri, walaupun itu hal kecil. Tapi ketika kalian menjadi diri kalian sendiri, ketika kalian bersyukur, kalian bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini keren banget. Ya, sangat amat keren. Makanya di sini tuh yang saya rasa mungkin sebelumnya kalian yang sebelum masuk ke tahun ini ya, kalian mungkin sibuk untuk memperbaiki diri kalian, tapi bukan untuk kalian. Bukan untuk diri kalian sendiri, tapi untuk menyenangkan orang lain. Makanya di sini saya baca bahwa jangan memandang lemah atau memandang remeh diri kalian sendiri. Karena kalian itu layak bahagia, kalian itu berharga. Maka di sini ada escape itu yang artinya kalian akan menemukan jalan keluarnya ketika kalian menjadi diri kalian sendiri. Ketika kalian berhenti untuk menyenangkan semua orang, karena sejatinya tidak ada manusia yang bisa menyenangkan semua orang. Karena manusia itu punya pola pemikiran yang berbeda. Berapa puluh orang kalian temui, berapa ribu orang yang ada di dunia ini tidak pernah memiliki pola yang sama. Pasti akan ada perbedaan. Maka dari itu diminta untuk menjadi diri sendiri. Itu sangat amat penting agar kalian tidak melupakan pondasi kalian itu apa. Maka di sini pondasi kalian itu akan lebih kuat lagi ke depannya. Kalian akan menjadikan atau menjadi diri sendiri dengan lebih berani, atau biasanya kalian tuh malu-malu, segan untuk bertindak. Di sini tuh kalian akan take action sih di tahun baru ini. Dan kalau kalian tanya itu kapan akan terjadi, tergantung bagaimana kalian menyikapi, bagaimana kalian akan mengelola informasi yang kalian dapatkan di bacaan saya kali ini. Karena di situ tindakan ya, Fire dan Spring itu sama-sama kartu Wands. Ya, itu bertindak kreatif. Jadi kalian tuh kalau kalian ingin percaya diri ya lakukan aja, nggak usah malu, nggak usah takut dicap aneh. Karena ya ben aja kalau orang yang ngecap aneh, itu hak mereka dan itu hak kalian untuk bertindak. Yang penting yang perlu digarisbawahi, selama tidak menyakiti orang, tidak menjejak orang, silakan. Karena di sini keren banget. Kalian bisa baca. Be grateful, you have much to celebrate. Deep feeling of peace and happiness, a content personal life. Jadi kalian itu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kalian bebas menjadi diri kalian. Maka diminta untuk bertindak ya. Stretch your wings and fly. Kepakkan sayapmu dan terbanglah. Kepakkan sayapmu dan jadilah dirimu sendiri. Temukan solusi dari masalahmu itu dengan kesederhanaan berpikir. Oke, berkah untuk kalian di sini adalah kalian akan menemukan kepercayaan diri kalian. Kalian juga akan bahagia. Bahagia itu nggak melulu tentang uang loh. Kalian menjadi diri sendiri aja, kalian tidak takut dicap aneh aja, itu udah bahagia loh, serius. Apalagi apa yang kalian lakukan itu tidak merugikan orang lain. Ya udah, enjoy your life, oke? Selanjutnya kita akan baca. Nah, hal apa sih lebih spesifiknya secara tarot ya? Kita akan ambil 4 kartu aja sih. Ini walaupun dikit ya, tetap nih saya bacanya agak lama. Oke, tuh lagi kartu Wands. Kalian akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalian berani untuk melangkah. Wow, kalian file nomor 3. Saya turut berbahagia bersama kalian yang menjadi percaya diri, yang lebih berani lagi melangkah, yang lebih berani lagi menjadi diri sendiri. Itu luar biasa. Karena tidak semua orang bisa menjadi diri sendiri.
kebanyakan banyak yang memiliki trauma masing-masing yang perlu dihadapi di Hierophant. Kalian bisa membantu orang juga di sini. Maksudnya di sini membantu orang ketika kalian lebih percaya diri. Kalian mungkin akan bertemu dengan orang yang mirip dengan kalian dan kalian suka membantu orang. Jadi kalian tuh bisa jadi motivasi atau patokan untuk orang lain dalam merubah pola pikirnya, merubah cara responnya. Hierophant sendiri ini tentang guru ya. Dan kalian tuh adalah guru terbaik dalam hidup kalian sendiri. Makanya kalian lihat dong, ini nyambung banget dari Three of Wands langsung ke Hierophant. Jadi kalian memanjat itu untuk menjadi sosok yang pribadi yang lebih tenang. Ya. Ini keren sih, keren banget. Oke. Kita ulang ya. Tuh. Queen of Wands lagi. Queen of Fire sudah keluar dan kok lagi Wands. Oke, kalian emang lebih percaya diri banget sih ini, lebih kreatif lagi, lebih berani berimprovisasi dalam kehidupan ya. Tidak monoton lagi, ketika ada masalah kalian bisa lebih fleksibel. Wow, luar biasa kalian PL3. I like this ratingan kali ini. Oke, satu lagi apa? Tuh. Four of Wands, guys. Yeay, kalian luar biasa. Karena apa? Di sini Four of Wands, di sini Four of Spring. Double Four of Wands. Ini Spring ini juga sama, masuknya ke Wands juga. Dan kalian dua orang. Jadi kalian tuh akan benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Dan sini sepertinya akan menemukan belahan jiwa, maybe, atau akan bersatu dengan orang yang kalian sayangi. Dan yang pasti di sini kalian berkah baru untuk kalian itu adalah bisa menjadi diri sendiri, tidak takut dikritik ketika menjadi diri sendiri. Kalian juga paham bahwa kalian tidak selalu bisa menyenangkan semua orang. Makanya kalian memilih untuk waktunya gue jadi diri sendiri nih. Karena kalian ini luar biasa banget sih. Wah, keren banget. Serius, ini keren banget, sangat amat keren ya. Karena apa? Double-doublenya ini loh. Ini Queen of Wands. Ini Queen of Wands ini kalau belum terjadi, kalian bisa menjadikan ini afirmasi untuk kalian lebih percaya diri ya. Karena kalian layak bahagia, karena kalian itu berharga. Karena misalnya gini, sebelum ini mungkin sepertinya yang saya baca, yang saya rasakan adalah kalian itu pertamanya itu sebelum memasuki tahun ini ada beberapa yang berpikiran bahwa kalian harus bisa menjadi orang baik, yaitu dengan cara menyenangkan semua orang. Padahal itu nothing. Karena tidak ada orang yang bisa menyenangkan semua orang. Karena pasti akan ada orang yang tidak menyukai kita. Jadi makanya kenapa saya tekankan untuk jadilah diri sendiri. Ya, karena dengan menjadi diri sendiri, kalian akan menarik orang yang sama dengan kalian. Yang orang-orang yang apa adanya. Maka di sini ada Queen of Wands, Queen of Fire itu sama. Jadi ini bukan triple lagi ya. Udah double banget deh. Ini dan ini tuh udah luar biasa sekali. Saya nggak tahu siapa yang akan memilih PL ini. Yang jelas kalian tuh diberkahi untuk menjadi diri sendiri, lebih percaya diri, dan kalian akan bahagia. Ini juga bisa secara finansial, kalian lebih stabil lagi. Lebih luar biasa banget ya ini. Oke, kalian yang sudah memilih PL nomor 3 sangat amat keren. Karena ini jarang banget ya, selama saya baca ini, selama saya bikin video, ini jarangnya double kayak gini nih. Mungkin ini yang paling banyak double. Queen of Fire yang ada 2, Four of Spring-nya juga ada 2. Atau Wands dan Wands ini ada 2. Oke, kita akan baca pesan dari Wayang Oracle. Pesan untuk kalian
untuk mendapatkan ini itu apa, dan cara bertahan itu bagaimana. Karena kan kalian luar biasa ya. Karena luar biasa, perlu nasihat agar tidak. Oke, Batara Bayu. Empan papan. Mampu menempatkan posisi diri dengan kecepatan, ketepatan dalam berpikir dan mengolah kehalusan rasa. Tuh kan, wow, amazing banget ini. Pesannya di sini adalah jangan lupa bagaimana kalian berada di posisi ini atau di fase ini. Fase yang dimana kalian mendapatkan kebahagiaan ini, bagaimana kalian bisa percaya diri. Jangan lupa untuk hal itu. Selalu ingat bahwa apa yang kita perbuat itu akan berefek kepada kita sendiri. Entah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, nah itu bakal kembali kepada kita sendiri. Maka di sini tuh pesannya adalah harus selalu mampu menempatkan posisi diri dengan kecepatan, ketepatan dalam berpikir dan mengolah kehalusan rasa. Jangan lupa nurani kalian, jangan lupakan intuisi kalian, bagaimana kalian memutuskan untuk menjadi diri sendiri itu sangat amat penting ya. Karena tidak semua orang bisa menjadi diri sendiri. Ya, saya ulangi lagi, karena kebanyakan beberapa ada yang terjebak dalam trauma, tapi mereka tidak menyadari itu. Dan untuk kalian yang memilih pil ini, selamat. Kalian sudah keluar dari trauma itu, walaupun kalian masih berusaha healing lagi, itu tidak apa-apa, karena kehidupan itu memang adalah pelajaran. Jadi kalian bisa belajar di setiap waktu ya. Maka di sini keren banget sih. Kalian tuh fleksibel banget. Jadi diingat untuk fleksibel, dikelola lagi rasanya. Rasa halus itu ya intuisi kalian, nurani kalian. Kalau kalian tanya gimana sih beda nurani dengan ambisi atau ego? Biasanya nih, nurani itu nongolnya atau munculnya itu sekali tapi halus banget. Nah, ketika hal itu muncul, tibalah si ego ini yang mengacaukan. Dan ego itu yang milik kalian. Nah, kalian yang bisa mengendalikan hal tersebut ya. Makanya kalau bilang ego nih, ya ego kan punya kita sendiri. Itu bagaimana kita sadar aja, kita mau nggak nih mengendalikan sisi ego kita, sisi emosi yang ada dalam diri kita. Karena ya kita itu manusia yang dilengkapi dengan emosi, semua emosi itu ada. Tinggal bagaimana kita mau mengelola itu agar tidak menghambat perkembangan atau potensi yang kita miliki. Oke? Nah, kita akan baca lagi selanjutnya. Ini lewat Wisdom Oracle, pesannya untuk kalian dari semesta itu apa? Keren banget sih ini, serius, keren. Oke, pesan dari semesta untuk kalian adalah kalian akan menemukan harta karun. Tapi tenang, karena kalian sudah menemukan diri kalian sendiri, yaitu menjadi diri kalian sudah menemukan hal itu. Lihat dong, ini ada penyu atau kura-kura. Oh ya, ini penyu. Di atasnya ada harta karun, tapi di balik harta karun ini ada wajah. Dan ibaratnya itu adalah kalian. Menemukan diri kalian sendiri adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Menjadi diri sendiri itu sangat amat bahagia banget deh sebenarnya. Sangat-sangat amat luar biasa. Karena kalau duit banyak, tapi kalian malah menjadi orang lain, kayaknya duit kalian tuh tidak mempan deh, tidak akan membuat kalian bahagia. Tapi walaupun uang kalian istilahnya hanya cukup membeli apa yang kalian butuhkan, tapi ketika kalian menjadi diri sendiri, ya kalian tidak akan tertekan, kalian tidak terkekang oleh orang lain juga, kalian tidak takut berpendapat, kalian tidak takut untuk berpenampilan apa adanya. Ya ini, Treasure Island ini, pesan semestanya adalah kalian selamat, kalian sudah menemukan diri kalian. Harta karun yang tak ternilai itu adalah menjadi diri sendiri. Ya, uang itu bisa membuat bahagia, tapi kalau kalian hanya sibuk
membahagiakan orang lain, membantu orang lain, tapi kalian sendiri tuh kayak hanya formalitas gitu, tidak dilakukan didasari dengan hati, keinginan hati, ya sama aja bohong. Makanya di sini kalian tuh luar biasa banget bisa menemukan diri kalian di tahun baru Saka 1955 ini, karena luar biasa banget. Ini sangat amat luar biasa sih. Dan juga secara finansial, kalau mau saya baca juga lumayan stabil ya. Tapi balik lagi, kalau kalian bisa menjadi diri sendiri dan kalian bisa bersyukur, apapun kondisi kalian, itu tidak akan bisa mengekang kalian. Itu tidak akan bisa mengikat kalian. Ya, ini keren banget, serius, sangat amat keren, karena ini double banget teman-teman. Ada Queen of Fire-nya tuh double, Four of Spring-nya tuh juga double, terus kurang apa lagi coba? Makanya kalian tahun baru ini, kalau belum terjadi, jadikan afirmasi aja, karena kita tidak tahu ini jangkanya untuk kapan. Ya pasti kapanpun kalian melihat video ini, ya itu pesannya untuk kalian. Oh my god, kalian, wow, 3 file isinya sangat amat luar biasa berkahnya. Ada yang menemukan kebahagiaan diri, menjadi diri sendiri, ada yang bisa terbebas dari overthinking, ada yang bisa percaya diri. Kadang ada loh orang yang tidak overthinking, tapi dia tidak percaya diri. Karena untuk balance itu memang butuh perjuangan banget deh. Makanya di sini tuh semuanya ada. Kalian percaya diri, karena kalian bisa keluar dari masalah yang kalian hadapi. Itu sangat amat keren. Oke, segitu aja ya di file nomor 3. Pesan semestanya, kalian sudah menemukan harta karun kalian ketika kalian sudah mendengarkan keberkahan yang terbuka untuk kalian. Dan kalian akan menemukan harta karun yang lainnya, entah dari segi pertemanan kalian, lingkungan kalian, pekerjaan kalian, atau bahkan pasangan kalian. Oke? Jangan lupa pesannya di sini adalah tetap hati-hati, selalu dikelola rasa-rasa yang menghampiri, ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak file nomor 3. Terima kasih yang sudah like, comment, and share di YouTube kami ini, di channel Rin dan Renan. Dan terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu, di lain konten maksudnya, dengan tema yang berbeda ya. Semoga kalian gak kapok nyimak ocehan saya yang terlalu banyak. Dadah.